Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Tiap hari providensia Allah itu nyata buat kehidupan kita, baik kita orang tua, baik anak-anak kita. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Hari ini kita juga mendapat kesempatan, kita bersyukur untuk membahas satu tema dalam counseling, juga dalam fenomena sosial kita lihat ini, tren ini muncul. Mengapa Pak? Banyak orang memilih child free dalam pernikahan mereka. Mengapa orang-orang memilih child free dalam kehidupan mereka? Saya baca satu ayat dari Kejadian 1:28, firman Tuhan berbunyi, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang ayat ini, perspektif ayat ini, maka kehadiran seorang anak di dalam pernikahan atau dalam kehidupan rumah tangga adalah berkat Tuhan. Ini sejajar dengan Mazmur 127 ayat 3 bahwa anak itu adalah berkat Tuhan dalam sebuah pernikahan. Jadi seharusnya disyukuri. Ya, bahkan Abraham kita tahu bahwa dia bergumul dan berdoa, Ishak juga berdoa. Yakub juga berdoa karena baik Lea maupun Rahel itu sama-sama mandul sebelumnya. Ya, sama dengan Ribka, istri Ishak juga mandul. Sarai, istri Abraham juga mandul. Nah, mereka bergumul dan bagaimana pergumulan mereka. Nah, kalau orang yang ingin punya anak tapi nggak punya anak itu beda. Jadi childish dengan child free itu beda sekali. Nah, ketika orang itu memilih untuk child free atau tidak mau punya anak, walaupun mereka menikah, maka kita bertanya, kenapa sih Pak fenomen ini mulai muncul? Maka yang pertama adalah karena orang-orang yang punya gaya hidup atau lifestyle sebagai child free adalah rata-rata orang yang tidak ingin untuk mau repot-repot. Gaya hidup itu mereka tidak ingin punya anak karena melihat anak itu sebagai beban, bikin capek lah, lelah lah. Apalagi kalau anaknya banyak, anak satu aja udah capek sekali, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 10. Waduh, gimana tatanya? Sementara ibu bapaknya melihat banyak anak-anak yang nakal, sulit diatur, dan biaya hidupnya tinggi sekali. Sekarang sekolahnya apa-apa mahal. Ya, untuk biaya satu anak aja beli susunya, beli mainannya, beli bajunya, beli tasnya, sepatu, kaos kaki, handphone, laptop, bayar uang sekolah, uang transport, antar jemput. Wah, udah pusing. Belum lagi kalau dia sakit, harus BPJS. Dan ini tidak mudah, sehingga beberapa orang memilih gaya hidup sebagai child free untuk mau bebas. Mereka mau jalan-jalan, mau shopping-shopping. Belum lagi kalau berdiri anak sulit setengah mati. Belum lagi kalau anak itu cacat. Waduh, siapa yang sanggup? Sementara ibunya ingin beli baju, beli sepatu, beli tas, jalan-jalan, ganti HP, beli cincin. Sekarang harus belepotan urus anak. Dan anak juga sulit diatur. Memang ingin jalan-jalan, mereka ingin pergi-pergi. Ya, sikap egoistik itu muncul. Mereka berpikir, untuk apa hamil? Ngapain saya hamil Pak? Bentuk saya akan berubah, semua akan jadi gak karu-karuan. Apa untungnya saya hamil Pak? Yang ada badan saya jadi melar kiri kanan dan ini nggak benar. Sehingga mereka memilih yang paling aman child free. Mereka mau menikah tapi mereka tidak ingin punya anak. Kenapa? Karena merasa bahwa anak itu beban bagi mereka. Ini mentalitas yang serentalistik, egoistik, dan tidak mau capek, tidak mau repot, tidak mau susah, dan melihat anak sebagai problem, sebagai beban, sebagai sesuatu yang membuat mereka tidak bebas, terikat dan terhambat dan bla bla bla. Ini akhirnya mereka memilih gaya hidup child free, dan ini sebenarnya tidak sehat dalam perspektif firman Tuhan. Ini bukan soal sekedar opsi hidup atau pilihan hidup. Ini bukan soal sekedar pertimbangannya secara ekonomi berat, ya tidak mau capek-capek, anak menjadi beban. Tapi lebih daripada ini menjadi sebuah otonomi moral. Kalau kita lihat dari sudut pandang ungkapan Paulus di Roma pasal 1, khususnya ayat 18-32, maka orang-orang di zaman itu coba membangun kebenarannya sendiri dengan postulasi mereka. Mereka menganggap sesuatu yang mereka anggap benar sebagai kebenaran, dan kebenaran yang benar mereka tolak sebagai kebenaran. Dalam hal ini Alkitab. Jadi kebenaran ditolak, dianggap sebagai bukan kebenaran. Lalu yang bukan kebenaran, yaitu pikiran mereka sendiri, hikmat mereka sendiri, mereka tempatkan sebagai kebenaran. Nah, inilah ciri khas masyarakat yang menjauh dari Tuhan, yaitu memberikan kebenaran sendiri dan mengantikan kebenaran Allah dengan yang bukan kebenaran yang mereka anggap sekarang menjadi kebenaran. Dan ini yang kemudian menjadi masalah. Pertanyaan saya ialah, apakah mereka manusia punya otonomi bagi diri mereka sendiri? Tidak.
Karena diri kita, waktu kita, uang kita, segala macam itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Jadi kita tidak punya otonomi mutlak atas diri kita. Karena hidup kita itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Memang kita punya tanggung jawab. Kita bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang kita buat. Kita bertanggung jawab dengan hidup kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, pergaulan kita. Ya, dengan kesejahteraan kita bertanggung jawab. Karena kita dikasih akal untuk itu. Kita dikasih sekolah untuk itu. Kita diajar untuk itu. Kita dididik untuk itu. Dan semua orang melakukan itu. Mengapa? Karena itu tanggung jawab kita. Tetapi membangun otonomi sendiri. Membangun kebenaran sendiri. Dan merasa berhak. Nah, saya garis bawahi otonomi dan berhak. Merasa berhak. Bahwa hidup saya adalah milik saya. Kata siapa? Kata siapa? Siapa yang mengajarkan bahwa hidup Anda milik Anda? Itu tidak benar. Ya. Kita tidak memiliki diri kita. Karena diri kita adalah milik Tuhan. Kita ada sekarang dan besok kita tidak ada lagi. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kita tidak ingin ada di sini, bukan pilihan kita ada di sini. Dan ketika kita mati, bukan kita menentukan kapan kita mati. Kita hari di bumi ini bukan pilihan kita. Tuhan yang hadirkan kita di sini. Melalui kedua orang tua kita. Lalu, kapan kita akan berarti? Tuhan juga yang menentukan endingnya, bukan kita. Jadi kita tidak berhak. Kita tidak punya otonomi mutlak dan absolut atas diri kita. Sebab waktu ini, sebab kesempatan ini, sebab semua yang kita miliki termasuk hidup kita, nafas hidup kita adalah milik Tuhan dan Tuhan yang menentukan. Jadi bukan manusia yang menentukan standar hidupnya. Bukan manusia menentukan otonomi moralnya sendiri. Tetapi Allah. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, baik Mazmur 119, Yohanes pasal 17, tapi 2 Timotius 3:16. Nah, firman Allah itulah menjadi standar hidup kita. Di mana seluruhnya parameternya firman Tuhan. Seluruhnya diukur, ditakar ulang oleh standar firman Tuhan. Dan bukan oleh pemikiran yang kita bawa sendiri sebagai kebenaran. Itu bukan kebenaran. Kebenaran tidak subjektif dan tergantung pada kita. Bukan. Kebenaran itu bergantung pada Allah yang memajukan diri dalam firman Allah. Dan itu kebenaran. Nah, kebenaran yang benar ditolak sebagai bukan benar. Lalu yang bukan benar dianggap sebagai benar. Dan itu yang ditulis Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma pasal 1. Dan ketika kita tahu itu, maka gaya hidup child free yang merasa bahwa hidupnya berhak dan dia punya otonomi atas dirinya sendiri, baik moral dan yang lain sebagainya. Ini sebuah kesalahan postulasi berpikir. Ini sebuah roh yang salah. Seolah mengatakan bahwa hidup milik saya berhak mengatur suka-suka saya, karena hidup saya, maka saya bisa menentukan apa saja. Termasuk memilih untuk child free. Ada orang tidak punya anak, itu lain. Tapi ini orang bukan tidak punya anak. Mereka memang tidak mau punya anak. Karena alasan yang tadi. Gak mau repot, gak mau capek, gak mau pusing. Tapi bukan cuma itu. Ini soal postulasinya yang salah. Hal yang ketiga yang saya ingin bahas di sini ialah bahwa saya mengutip dari Yesaya 48 2 ayat saja, ayat 18 dan 19. Saya baca. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditidakkan dari hadapanku. Nah, dua ini memberi sebuah perspektif baru tentang kita bahwa ketika kita menaati standar moral Allah, ketika kita taat memperhatikan firman Allah sebagai standar moral kita, bukan kita membangun moral kita sendiri. Nah, maka apa yang terjadi? Ada 3 hal yang dijanjikan Tuhan. Pertama, damai sejahteramu dikatakan seperti sungai yang tidak pernah kering. Seperti kebahagiaanmu dikatakan ya akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi damai sejahtera, yang kedua kebahagiaan, yang ketiga 19, maka keturunanmu akan seperti pasir, ya seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Jadi dibicarakan tentang masa depan anak cucu kita. Ya, bahkan di Mazmur dikatakan anak cucu orang benar akan mewarisi negeri. Ini janji Tuhan. Nah, tetapi ada sebuah syarat di awal, yaitu apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi ada 2 hal di teks ini. Satu, sikap kita memperhatikan firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan sebagai standar hidup dan moral kita. Nah, ini sangat penting. Tapi orang-orang yang child free bukan cuma soal gaya hidup, tetapi ini menyangkut dengan otonomi moral. Menyangkut dengan yang poin kedua saya katakan, merasa berhak atas hidupnya seolah dia menentukan hidupnya. Tidak. Karena kepemilikan hidup kita, apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Sehingga kita tidak boleh memperlakukan hidup kita, waktu kita
sesuka kita, termasuk uang kita. Karena ketika Tuhan memberkati kita, kita harus bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan percayakan kita berkat, Tuhan akan tuntut kita bertanggung jawab dengan berkat itu. Jadi kita tidak punya otonomi moral buat diri kita sendiri. Kita tidak berhak atas diri kita dalam konteks mutlak. Mengapa? Karena Allah di atas semuanya. Jadi ayat ini bicara bahwa kalau kita memperhatikan firman Tuhan, jadi ada firman Tuhan sebagai standar moral, dan kita lihat bahwa Tuhan akan memenuhi kita dengan janjinya, yaitu damai sejahtera, kebahagiaan, dan masa depan, yaitu keturunan. Dan ketika itu benar, inilah kehidupan yang seharusnya terjadi. Dan bukan memiliki gaya hidup seperti child free, yang merasa bahwa ini kan saya berhak, saya suka-suka saya dong. Saya gak mau repot, gak mau capek, gak mau pusing, gak mau ribet, saya mau jalan-jalan, mau belanja-belanja, mau pergi-pergi, mau shopping, mau traveling. Kenapa sudah diganggu dengan anak-anak? Karena konsepnya salah, yaitu membangun pengertiannya sendiri. Dan itulah selalu menjadi standar, dan itu keliru. Hal yang keempat, saya ingin mengatakan begini, mengutip dari Mazmur 127 ayat 3, bahwa anak itu adalah karunia Allah dalam kehidupan rumah tangga. Semua orang mengharapkan itu. Hanya kelompok tertentu yang bergaya child free, yang kemudian karena alasan tertentu tadi menolak untuk tidak punya anak. Tapi kalau kita lihat bahwa anak itu adalah karunia Allah. Bahkan Tuhan memberkati anak cucu kita. Ya, bahkan salah satu ukuran dari yang saya baca di Yesaya 48 adalah soal janji Tuhan bahwa akan ada damai sejahtera, akan ada kebahagiaan, happiness, dan ada masa depan bagi kita dan anak cucu kita. Nah, tapi kali ini saya akan merujuk pada Mazmur 127 ayat 3 bahwa anak itu kedudukannya adalah berkat bagi sebuah pernikahan. Jadi bukan beban. Jadi ini mengoreksi pandangan Jeffrey bahwa anak itu beban, anak itu membuat mereka repot, nggak bisa jalan-jalan, menghalangi, jadi membuat mereka sengsara, sulit untuk mengajar, sulit untuk tidur, sulit untuk pergi. Ini karena harus urus anak-anak dan biayanya mahal. Saya kira bukan itu. Itu gaya hidup yang bertentangan dengan fakta bahwa anak hadir dalam pernikahan itu sebagai berkat Tuhan dan bukan sebagai beban. Jadi harus mengoreksi pandangan yang tadi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika kita mengerti bahwa anak itu adalah berkat Tuhan, maka di sini kita sedang mencari kebenaran Allah. Tapi orang-orang child free mencari pembenaran. Jadi rasionalisasi atas pilihan mereka sebagai gaya hidup child free. Jadi ini beda sekali. Kita belajar kebenaran tentang kedudukan anak dalam pernikahan yang adalah firman Tuhan katakan sebagai berkat, sebagai anugerah bagi sebuah pernikahan. Orang-orang yang menikah merindukan punya anak, merindukan punya cucu cicit, dan ada kebahagiaan, ada rasa bangga, ada rasa bahagia, ada rasa puas, rasa syukur ketika Tuhan memberikan kita keturunan. Jadi anak itu kalau kita merujuk pada perspektif Alkitab, maka anak itu kedudukannya adalah berkat Tuhan buat kehidupan kita. Dan dalam pernikahan itu kita belajar untuk dewasa. Belajar bertanggung jawab. Belajar untuk menjadi modeling dalam pernikahan. Menjadi pemenentu moral bagi anak-anak kita. Mengajar kasih, kesabaran. Dan bagi kita mengajarkan tanggung jawab, responsibility. Mendidik anak-anak, mengajar anak-anak, memberi nafkah buat mereka. Itu sebuah ruang di mana kita belajar untuk matang sebagai ayah dan ibu kalau kita punya anak. Jadi beban-beban tadi adalah ujian bagi kematangan kita. Ujian bagi kedewasaan kita. Dan bukan beban. Dan bukan sebuah aib. Dan bukan sebuah seolah-olah punya anak jadi sumber masalah dan sumber konflik. Tidak. Ini sudut pandang yang keliru. Tapi ketika kita melihat bahwa ini berkat Tuhan, maka kita akan menikmati apa yang disebut dengan proses belajar untuk dewasa. Menjadi teladan. Mengajar mereka dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Saya menutur dengan saya yang mengutip dari satu ayat dari Yesaya 1 ayat 19. Kali ini saya banyak kutip dari Yesaya. Firman Tuhan berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar Tuhan, firman Tuhan, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Jadi ada dua lagi nasihat yang hampir sama dengan Yesaya 48 tadi. Ayat 18-19 dikatakan, jika kamu mau menurut dan mau mendengar. Jadi ketaatan dan dengar-dengar itu kunci. Lalu dijamin oleh Tuhan, maka kamu akan makan hasil yang baik dari negeri ini. Jadi kesulitan keuangan, kesulitan ini dan itu bukan alasan. Bukan alasan untuk kita memilih gaya hidup child free. Karena ayat ini bilang, firman Tuhan bilang, dan menjamin bahwa kalau kita taat pada Tuhan, kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri. Dan itu benar. Dan itu benar. Nah, ketika kita belajar taat pada Tuhan, maka semua alasan orang-orang child free bisa kita atasi karena Tuhan berjanji akan memberkati kita.
terus memberkati dan shalom.